Oke, siap Abu ya. Wah, ini Abunya lagi di luar teman-teman ya, tapi welcome back teman-teman semuanya di Resa 89 dan terima kasih nih buat Abu tentunya ya nih ya di sela-sela kesibukan pagi-pagi udah ke sebuah acara tapi menyempatkan waktu untuk mengisi di mana di rest area ya di tempat kita semuanya ini dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya di sini yang sudah hadir juga ya di pagi ini. Terima kasih. Sip, Kang. Pokoknya ya Kang ya, kalau bukan karena dasar cinta Kang, Bener, bukan karena dasar passion, ngapain gini-ginian coba bener nggak Kang? saya juga mending tidur, Nah, saya mah kerjaan di online coba ya. Bener. Tinggal gini-gini doang jam segini mending tidur. Ngapain nemenin orang-orang yang punya masalah? Oke. Nguntungin enggak gitu ya. Lanjut. Oke teman-teman, welcome back to rest area. Hari ini Valentine Day ya. Bener kan ya hari ini tuh tanggal 14 kan ya. Betul, betul. Jadi ya balik lagi ya. Sebenarnya kalau diperingatinya setiap 14 Februari tapi di setiap hari di rest area tuh adalah hari berkasih sayang selalu Kang gitu. Jadi kita sih seperti biasa ya, kita tempat di mana belajar menjadi manusia ruang gitu ya untuk meruangi apapun yang datang ke kita sehingga ya kita bisa jadi lebih banyak belajar, bertumbuh dan yang paling penting lebih bisa melepaskan pemaknaan lama untuk memberikan yang baru lagi karena kemelekatan yang tertinggi dalam hidup itu adalah pemaknaan yang nggak pernah berubah gitu. Jadi teman-teman apapun situasi kita ya intinya adalah tetap belajar dan bertumbuh dan rest area tempat kita sama-sama belajar dan bertumbuh. Gitu Kang, kira-kira openingnya Kang. Ya, terima kasih teman-teman ya yang selalu hadir juga. Thank you banget ya kita celebrate live apa ya kita tuh celebrate live. Celebrating life gitu, merayakan Celebrating kehidupan life. Kang. Nah, itu tagline rest area kayaknya keren ya Ayah, celebrating life ya Ayah. Sip, mantap. Karena kan pengen celebrate kita mah gitu nggak mau pusing. Celebrating life bawahnya money, money, money Kang. Uang, uang, uang. Mandi 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 demi Allah mandi. Ya namanya pakai demi Allah halus lah Kang. Kita lanjut ini Siap Kang, kan jam yang berapa kemarin itu banyak acara? yang acaranya sih janjiannya jam 9-an, tapi kan biasalah ada prepare apa ya, ngelihat Oh, situasi. Yang penting saya udah di tempatnya, jadi abis gini bisa langsung ke acara berikutnya gitu. keren tuh lihat Abu tuh temen-temen ya. Fokus kerja keras juga ya kita Soalnya setiap saya tuh paling paling susah telat Kang, paling tuh bisa, bener sama saya juga. Jadi lebih baik nunggu ya bener nggak? Heeh. Lebih baik Jadi nunggu mendingan, ya. mending nunggu. Bener saya cuma gitu sama saya mah lebih baik nunggu daripada telat gitu. Saya mah Kang ya sering banget sih kelas ya Kang ya. Jam Bener. satu jam 1 kurang 10 20 lah ya udah ada. Yang pesertanya datang 1:20 Kang. Jadi orang Oke. nungguannya. Bener, bener. Itu yang sering saya lakuin juga kalau misalkan mau ketemuan mau apa, misalkan ketemuan tuh hari besok ya. Nah, saya dari hari ini tuh saya udah pasti gitu kalau jauh gitu, jauh dari rumah maksudnya tuh. Kayak ke Jakarta pasti sehari sebelum saya mah udah ada di sana gitu. Ngebelain Jadi nyewa beruntung juga hotel. terima kasih nih teman-teman di TikTok yang sering juga Kang nemenin nungguin Kang. Jadi lamun can datang orangnya live lah gitu. Guys, bentar ya nunggu-nunggu bentar ya gitu. Oh iya bener. Oke, ini ada siapa ini? Assalamualaikum, Kang Abu, Kang Anjrit. Saya Beula Waduh, dari Banyuwangi. Oh iya, Banyuwangi ininya Bitcoin, oh mantap. Ya. Teman-teman gimana Bu? kalau mau Ini, Ibu udah pernah ini naik? belum pernah. Ini saya kalau ngelihat Kang Abu sama Kang Anjrit kok, masya Allah, bahagia banget, ngesel banget gitu loh, masya Allah. Saya mau curhat ini Valentine's Day ini ya. Oke. Di Ibu bisa 21, buka kamera nggak? ndak bisa, ndak, anu, begini, 21 Desember kemarin anak saya meninggal umur 26 tahun. Oke. Saya shock, nggak nyangka saya dikasih ujian sebesar ini. Saya shock. Biasanya uang semuanya dapat dari anak saya semuanya. Hmm. Saya, masya Allah, ini kok ujian besar sekali. Saya umur 1 tahun, ditinggal meninggal ayah saya yatim hidup dengan ibu. Habis itu saya umur 20 tahun, saya menikah, 5 tahun cerai karena suami suka marah-marah, temperamen. Jadi saya cerai, hidup dengan 2 anak saya dan ibu saya.
Hmm. Terus kemudian saya umur 40 tahun ibu saya meninggal, sekarang 48 tahun anak saya meninggal. Saya nggak kuat, Kang Abu, Kang Anjrit. Gimana cara saya melepas kesedihan ini? Saya Ya, tinggal saya sama anak saya yang satu. oke. Sekarang Bu, gini ya, coba Ibu diam dulu sebentar ya. Coba Iya, Ibu diam dulu sebentar, diam iya. gitu. Dan Ibu coba tolong rasain aja, sebetulnya apa yang paling Ibu sedihkan dari semua apa yang Ibu ceritain? Yang sedih, anak saya meninggal kok duluan dia, kok bukan saya dulu. Oke. Kedua, Tak dulu saya satu-satu, satu-satu, ya satu, satu-satu iya ya, ya. iya iya Bang Abu. Ibu berstatement bahwa kok meninggal duluan dia bukan aku, oke? Iya, iya, Pertanyaan saya, meninggal urusan duluan siapa? Itu dalam kendali dan kuasa ibu nggak? tidak, kuasa Nah, Allah. oke. Berarti sekarang pertanyaannya, ibu sedang mengeluhkan sesuatu yang ibu nggak bisa lakukan, betul nggak? Iya betul, Pertanyaannya, bisa ibu berubah nggak? nggak bisa. Oke, dapat ya? Iya dapat. Semakin lama ibu memikirkan dan melakukan dan selalu sibuk dalam sesuatu yang ibu tidak bisa kendalikan, ibu nggak akan pernah berubah situasi hidupnya gitu. Iya iya iya, iya Ya, Kang. Iya, oke. Berarti dari nomor satu dulu, ibu penting untuk paham dulu dan ngerti dengan pengetahuan bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap siapa yang lebih duluan meninggal karena itu bukan kuasa kita gitu. iya iya iya, Oke Bu? iya 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 Kang Ibu Abu. sekarang mau komplain segimana, mau nangis segimana, mau sedih segimana, ibu nggak akan bisa merubah realitas, betul nggak? Iya betul, Nah, betul betul Kang Abu. nomor satu itu ibu penting untuk paham dan mengerti dulu gitu. Karena urusan mati, urusan meninggal, ya nggak ada yang bisa mau duluan, mau belakangan, mau siapa orang lain dulu atau orang terdekat dulu, mau saya dulu, mau siapa dulu, kan nggak bisa gitu. Betul nggak Bu? Iya betul betul Kang. Oke, di tahapan ini udah ada pengertian sedikit nggak kira-kira? Iya betul. Oke, Pengertiannya tidak akan merubah apapun. Saya protes. oke. Dapat ya nomor satu ya. Iya iya Jadi kalau ibu sekarang di nomor satunya diulang-ulang, ibu mau naik ke sini 100 kali nggak akan berubah, Bu. iya 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 Ibu mau cari jawaban, ibu mau belajar kemana, sesaat yang tadi saya cerita bahwa kalau kita tidak merubah maknanya, kita tidak akan pernah bisa move on gitu. iya iya iya. Oke? Oke oke. Oke. Terus? Terus yang kedua, saya ketakutan ini kerja apa ini, saya biasanya dari anak semuanya udah mulai listrik semuanya itu. Nah, ini saya mulai cari-cari kerja ini. Mau live face apa? Les YouTube, apa YouTube, live TikTok atau itu apa? Ya Allah sampai lupa semua kayak gini nih. TikTok atau Shopee. Ini Hmm, mulai ini saya harus hmm. harus bangkit ini. Ya, betul. Nah, sekarang yang kedua nih. Yang ibu takutin kan sebetulnya masa depan ya. Iya, iya, iya. Ibu sekarang masih nafas nggak? Masih napas, Masih masih terpenuhi makan nggak? masih Masih bisa. terpenuhi minum nggak? Iya, iya, iya. Saat ini. Iya, iya. Iya. Berarti ibu takut di masa depan kan? Iya, iya, iya. Pertanyaannya, kalau ibu takut di masa depan terus, ibu akan susah mencari potensi diri yang dilakukan apa yang terbaik karena ibu nanti ketakutan lebih besar daripada potensinya gitu. Iya, 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 iya. Iya, iya. Betul nggak? Betul, betul, betul. Jadi nggak bisa enggak Bu. Nomor satu, penerimaan. Yang Iya, kedua, apa yang bisa kita lakukan terbaik setelah apa yang perubahan ini terjadi gitu. iya, iya, iya. Itu aja. Nah, kalau ibu sekarang lebih fokus kepada sedihnya, takutnya, sedihnya, takutnya, sedihnya, takutnya. Bulan depan tetap harus bayar listrik, betul nggak? Iya, betul, betul. Listrik nggak bisa dibayar pakai sedih, Bu. Ibu nggak Iya, iya. bisa ngobrol sama tukang listrik, aku tuh lagi sedih, jadi nggak bisa. Iya, iya. Nah, sekarang jadi tantangan ibu, seberapa cepat ibu mau menerima dan seberapa cepat ibu mau melakukan perubahan. Iya, 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 iya. Oke? Oke, oke, oke. Iya, Sip ya? iya, saya mulai agak tenang ini habis dapat ini. Ya dong, semangat, Bu. Makasih, Pun, makasih ya, Kak. pun ya, Bu, Iya, kalau iya. ibu sedih jangan ditutup-tutupin, nggak apa-apa. Ibu sedih-sedih aja, nggak Iya, apa-apa. iya, 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 Kang Abu. Gitu. Iya, iya. Jadi jangan gini juga, begitu udah ngerti ini, sedih, jangan sedih. Jangan, nggak apa-apa. Kalau ibu lagi sedih, sedih aja. Tuh. Iya, Tapi iya, jangan iya. lama-lama. Iya, iya, iya. Cepat balik lagi ke semangat. Lagi Iya, sedih iya, iya. lagi, nggak apa-apa.
nikmati kesedihannya. Mau nangis-nangis, Iya, mau nulis-nulis, terserah deh. Tapi sadari iya, bahwa saya mengizinkan waktu untuk sedih, tapi saya juga mengizinkan waktu untuk saya juga tidak terlalu lama untuk sedih gitu. iya, 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 Kang Abu. Oke Makasih Bu, ya. Makasih Kang Abu, Kang Anjrit, makasih ya. Ibu Sama-sama ya Bu semangat ya. pokoknya ya. Iya, iya. Ini gimana cara turunnya ini? Nggak bisa Dapat ya diturunkan. Bu ya. Ya, dapat, dapat. Kita Makasih, tepuk sukses tangan dulu selalu. dong. Ini 1.200 orang di sini pasti support Iya, dengan at iya, least makasih, makasih, semangatnya gitu. makasih, makasih. Oh, Kang Anjrit, nggak bisa turunnya ini, Teman-teman, turun, sebentar turun. Bu. Iya, Sebentar. iya, Teman-teman jangan lupa nih follow ya Ibu Indi ya. Biar beliau bisa live ya. iya, iya. Tapi nanti bukan akun ini nanti gampang, gampang Kang Anjrit. Oh iya, udah jangan follow teman-teman. Kang, ya jangan dulu, jangan, ya, jangan. Lucu banget sih. Ya, ini cara turunnya. Ya udah Turunnya dah, gimana Bu. Kang Anjrit? Ibu Turunnya hati-hati Bu. gimana? Nggak bisa Iya. saya turun. Ya. Turun nggak bisa. Udah Bu, tenang Bu, tenang, tenang. Ya. Kalau turunnya cepat-cepat nanti jatuh. Iya. Gimana tadi poinnya penting banget. Yang pertama kita Fokuslah kepada sesuatu yang bisa kita rubah langsung gitu Kang. oke. Bahwa kematian kan bukan urusan kita ya, tidak pada lingkar kendali kita gitu loh Kang. Benar. Iya. Nah jadi kalau kita berputar-putar di tempat yang kita nggak bisa kendalikan Assalamualaikum, langsung, nanti Abu. muter-muter terus gitu. Oke, sebentar Mas, itu yang pertama. Yang kedua, Oh, ya. Nah yang kedua adalah takut dengan masa depan. dengan masa depan. Heeh. Kenapa? Kan langsung tuh ya, begitu ini nanti kan nanti yang ditakutin Kang. Betul. Nah semakin kita ke masa depan kan jadi tadi tuh lupa potensi dirinya punya apa aja jadi lupa gitu. Akhirnya jadi sibuk ke masa depan, waktunya habis, tagihan datang. Benar. Tuh teman-teman ya, itu 2 poin penting dari cerita ibu tadi yang menyedihkan. Kita bisa dapat 2 poin penting yang bisa kita ambil. Keren ya. Ini Mas, matiin dulu musiknya Mas. Ini saya ada sama Rasno di Pandeglang, Banten. No, Oh Mas Rasno, Rasno. Iya, iya. Di Ya, gimana, Pandeglang, Mas Rasno? Banten. baru pertama kali naik ya? Mau tanya nih, iya baru ini. Ya oke. Gimana Mas? I- iya mau tanya ini, mau belajar apa namanya? Jadi orang yang ikhlas itu gimana ya? Jadi orang yang apa? Yang ikhlas gitu, yang nggak terbebani sama misalkan contoh permintaan atau permohonan dari istri ya terutama gitu. Oke. Itu gimana caranya itu, Bang? Ya, ini kan luas ya Mas ya. Boleh nggak kasih spesifik maksudnya apa gitu? Yang pengen diikhlasin tuh apa gitu? Betul. Eh, Contohnya kayak misalkan kan istri pengen ini, pengen itu, sedangkan keadaan kan lagi nggak mendukung gitu ya, nggak stabil gitu untuk saat ini. Tendang aja Mas. Itu udah punya otak istri itu ya. Jelas keuangan lagi sempit minta ini itu Anda ya. Minta skincare Sebetulnya lah, sih, shopping ya lah. sebetulnya sih nggak minta ini banget, enggak ya, cuman dari sikapnya itu kayak gimana ya, nggak mendukung gitu, nggak mendukung. bikin suami jadi tenang gitu, apa gimana gitu, nggak. Oh gitu. Iya Mas, gitu. ini ada ilmu yang penting Mas. Iya. Ya, Mas nggak bisa tolak. Istri memang diciptakan untuk membuat suami nggak tenang sih Mas. Itu dulu nomor 1 Mas. Oke. Oh, oke. Iya, kalau Iya, istri masuk, ngebuat masuk. kita tenang terus, ya kita nggak berusaha berubah untuk lebih baik dong, betul nggak? Iya. Iya, makanya semua bentrokan yang terjadi, yang terbesar dan pelajaran yang terdalam itu pasti datang dari istri sih. Ya, Masnya harus Iya, ngerti iya. dulu itu, gitu. Bahwa semua pelajaran terdalam itu pasti datang dari pasangan dan anak dan orang-orang terdekat. Itu dulu nomor 1 Mas. Jadi Mas Rasno ya, kalau mau mikirin, aduh kapan nih istri aku pengertian banget, kapannya akan supportnya banget, sampai kapanpun nggak pernah akan ada. Kenapa? Karena pernikahan itu perang panjang Mas. Iya. Oke, itu dulu yang kita Iya, ngerti. oke. Tapi bukan berarti harus berantem terus, bukan. Iya. Intinya adalah semuanya terus bertumbuh dan setiap pertumbuhan tuh pasti ada gesekan Mas.
Dan gesekan-gesekan itu yang membuat kita jadi dewasa, itu nomor satu gitu. Nah yang kedua, Iya. sekarang gimana caranya menghadapinya? Oh, saya sadar bahwa apapun yang terjadi pada pasangan pasti ada sesuatu untuk menumbuhkanku. Berarti kan komunikasi yang harus lebih diperbaiki gitu loh, Mas. Oke, iya, iya. Komunikasinya diperbaiki, pengertiannya diperbaiki. Karena kalau komunikasi dan pengertian nggak saling diperbaiki, ya nggak akan saling ngerti gitu. Kan yang paling penting adalah pengertian kan. Iya, betul. Contoh, istrinya pengen sesuatu karena dia pengen banget. Suaminya lagi nggak punya uang. Tapi karena nggak ngerti, ya dia menuntut. Suaminya nggak ngomong, suaminya nggak jelasin, nggak komunikasi. Ya nggak ketemu titik tengahnya dong. Gitu nggak kira-kira, Mas? Iya, betul ya. Nah, Iya, itu yang terjadi. iya, berarti sekarang yang terpenting juga adalah Mas Rasno belajar untuk mengungkapkan perasaan dengan cara yang tepat gitu. Hmm, Nah, iya. ya nanti kan pelan-pelan kan saling ngerti gitu. Iya. Gitu, Mas. Ya, siap. Dapat ya? Ya, dapat, mantap. Jadi supaya kita ngerti dulu bahwa oh oke, pasangan itu pasti akan ngebuat kita terus bertumbuh kok gitu. Iya. Gitu. Sip, Mas. Iya, sip. Mantap. Terima kasih, Abu. Dapat sesuatu, Mas? Dapat ya? Ya, dapat, mantap. Nah, yang Terima penting di Mas kasih. Rasnonya ngerti dulu gitu. Oh oke. Iya. Oke. Misalnya nih ya, kalau dia Iya. rese, ya emang gitu tugasnya gitu. Dia lagi menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Iya, Supaya masuk. kitanya belajar gitu. Iya. Pun nanti sebaliknya. Gitu. Oke? Oke. Mas Sip, Mas. Resno. Ya. Sip Nih, ya. ada Kang Anjrit pasti dapat insight nih. Silakan Ya. Pak Arif. Iya, gimana? Haji Arif, Bang? Hah? Gimana? ada kok pendapatnya? Ya pendapatnya ya emang kayak tadi ungkapin atau berkomunikasi dulu ya. Tapi biasanya si lelaki ini suka keenakan sih kalau memang dikasih pengertian terus. Kalau menurut saya mah ya kita Iya. juang aja lah ya. Jangan keluhkan, jangan keluh kesah dengan misalkan istri begini begitu ya. Oke, stop dulu. Kita berjuang aja semampunya. Kalau memang ya nggak mampu ya komunikasikan gitu. Dan komunikasi juga aja dari awal. Tunggu ya, saya lagi berjuang. Semoga nanti ada rumah yang lagi mudik, saya akan curi gitu. Caranya mah gitu. Iya. Yang pasti Mas ya, jangan lembek jadi lelaki ya. Istri mau minta ini minta itu, sabar, bilang sabar dan yakin terhadap diri saya mau berjuang santai saja. Udah relax, nikmatin gitu. Oke. Jangan dikit-dikit Ya, siap. ngeluh istri gini-gini. Anda lembek Anda ya. Iya, makanya saya minta pemasukan Anda harus bangkit, gizi jiwa. bangun subuh, gitu kan? Bangun subuh, pelajari sekarang apa nih tentang ekonomi. Harus seperti itu. Ya, jangan lembek kalau jadi Iya. cowok. Kalau dari saya. Iya. Oke? Ya benar. Oke. Sip. Soalnya kalau lembek gimana Kang efeknya Kang kalau lembek Kang? Kalau lembek ya, istri Anda pasti selingkuh. Enggak, istri saya penyayang kok. Oh ya, apalagi penyayang. Kalau kita kan harus perjuangkan dong, oke? Dadah. Iya. Oke, dadah. Makasih ya. Assalamualaikum. Aduh. Karena syarat menikah tuh ada dua Kang, surat dan urat Kang. Udah, cuma itu aja. Surat. Betul. Aduh, kita lanjut nih ya, mau ada acara teman-teman ya. Kita gas-gas nih. Kita seling-seling ya, pria wanita. Halo. Halo, selamat pagi Kang Andri, Kang Abu. Oke, ini belum ada yang buka kamera, tolong buka kamera dong. Boleh. Sebentar. Yang mau bertanya nih masuk ke tamu teman-teman ya. Halo pagi. Halo. Ya, Halo. selamat pagi. Kenalin saya Mbak Pio dari Jakarta Timur. Oke, Oh iya di Mbak Pio baru pertama kali naik ya? Kalau di rest area baru pertama kali naik. Iya oke. Oke. Ini saya mau bertanya ya sekaligus cerita sedikit. Ya. Jadi gimana, Mbak? mengenai hari Valentine, Kang Abu. Ya. Iya, kita kan semua kan tahu ya Valentine itu hari apa gitu kan. Dari Ya. dulunya cerita dulunya kan kita kan tahu ya. Terus
Nah, kan salahkah gitu kan? Salahkah bila saya yang misalnya kan saya yang beragama Islam untuk mengucapkan Hari Valentine ke teman-teman kita semua gitu. Sedangkan kan kita kan eh, kalau menurut agama mungkin kan nggak boleh gitu kan ya. Ada pemahaman seperti itu gitu kan. Nah, sedangkan kan kalau saya mengucapkan Hari Valentine itu begini misalnya kan, Happy Valentine Day, selamat memperingati Hari Kasih Sayang gitu kan. Mari sama-sama kita mengasihi dan menyayangi gitu. Misalkan mengasih gift gitu kan, atau mari kita sayang sesama untuk berteman gitu. Nah, kan pertanyaan itu apakah salah gitu loh, Kang Abu? Ya, ya, ini jawabannya harus ahli agama sih. Jadi kita serahkan kepada Haji Arif. Silakan Pak Haji Arif. Oke, siap. Saya jawab langsung. Saya akan jawab langsung. Anda dilarang ya untuk apa? Untuk mengucapkan Hari Valentine. Kalau apa? Kalau Anda jomblo ya. Ya kan banyak jomblo. Jomblo, ngapain Anda Valentine jomblo Anda? Itu dari saya, silakan. Nah itu Mbak. kan banyak sekali gitu ya, itu Kang Abu gitu kan, misalnya kan kita adalah terkadang kayak saya juga kan ke-trigger sama komenan yang kayak yang seperti menjatuhkan gitu. Nah itu bagaimana untuk menyikapinya gitu loh, misal komenan-komenan yang membuat agak sedikit sakit gitu loh. Nah itu. Enggak, ini apa sakit itu dalam artian masih berkaitan sama Hari Valentine gitu maksudnya? Iya, gitu loh. Apa itu Valentine? Kan kamu tahu arti Valentine, dan kamu tahu cerita ngapain kamu masih ngucapin Hari Valentine. Nah, begitu loh. Oke. Pertama Mbak, saya bukan ahli agama ya, itu nomor satu gitu. Jadi kalau dalam sudut pandang agama mungkin Mbak harus emang nanya ke ahli fikih gitu misalnya. Mungkin itu jawabannya lebih relevan sih. Tapi ya ini sih sudut pandang aja ya Mbak ya, sudut pandang Iya, sudut pribadi pandang. lah ya. Ya. Oke, sekarang gini Mbak, segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan niatnya nggak Mbak? Ya, benar. Betul nggak? Ya, Sesaat saya mengucapkan sesuatu dengan niatnya kebaikan, niatnya untuk membangun relationship lebih baik, saya sih rasanya kembali kepada apa yang aku lakukan dengan pengetahuan dan niat yang baik, ya outputnya juga akan baik sih. Konteksnya ya. ada di situ sih. Nah jadi kalau tadi Mbaknya bilang tentang si Hari Valentine apalah gimana dan lain-lain, ya balik ya. Itu sih kembali ke keyakinan masing-masing sih kayaknya Mbak. Gitu. Jadi ya ujungnya ya kalau dalam perspektif saya sih, ya ini kan nanti kan akan relate dengan kita ngasih selamat Natal, selamat Hari Raya Iya, Idul Fitri, selamat apa dan lain-lain gitu ya. Jadi iya. kalau dalam perspektif saya, lihat outputnya dari apa yang kita lakukan gitu. Ya, misalkan gitu ya, pun saya nggak mengucapkan ataupun punya keyakinan, ya itu kan urusannya masing-masing juga sih gitu. Gitu. Jadi satu balik ke keyakinannya masing-masing, yang kedua dalam perspektif saya itu kembali ke niat. Jadi kalau sekarang Mbak Pio, aku niatnya emang untuk make a good relationship gitu ya, membuat Wow. relasinya lebih baik gitu. Kan niat hatinya yang penting. Dan dengan mengucapkan Hari Valentine apa juga kan tidak menggoyahkan keimanan misalnya, tidak menggoyahkan apa namanya paradigma gitu misalnya. Nah jadi ya balik sih Mbak. Nah sekarang saya mau nanya pendapat Mbak Pio sendiri. Hmm. Perasaan dan pendapat Mbak Pio ketika Mbak Pio mengucapkan apapun itu, apa sih pandangan pribadinya Mbak Pio tentang apapun yang diceritain bahwa jangan mengucapkan? Menurut Mbak Pio sendiri gimana? Nah, kalau aku itu kadang bertolak belakang gitu dengan diriku, karena aku juga kan sudut pandang yang kayak yang jangkauan luas gitu loh. Misalkan kalau bukan Hari Valentine doang kan, kayak kan kita kan ada yang hari Natal, hari Waisak, hari Idul Fitri gitu kan, mereka juga kan mengucapkan itu kepada kita gitu loh. Iya. Dan sama, jadi kan Jadi Mbak Pio sendiri untuk mengucapkannya nyaman nggak? nyaman saja gitu. Enak nggak gitu? Iya, enak sekali Yuk, gitu. Tapi jujur aja sama kadang-kadang itu Mbak. iya betul-betul.
Iya, karena kan apapun yang datang dari luar atau gimana kan itu kan balik lagi kan ya kita bisa bicara dalam konsep lah atau apa gitu ya. Ketika Ya, dilarang atau apa dan lain kan kita juga penting untuk melihatnya dalam konteks kritis, nalar misalnya, rasa gitu. Gitu intinya. Jadi balik sih Mbak, semua kembali kepada pengetahuannya masing-masing, kepada keyakinannya masing-masing. Yang jangan adalah melakukan atau tidak tanpa pengetahuan dan kesadaran itu aja gitu. Contoh, saya tuh enggak itu kenapa? Udah pokoknya aja, tapi dia nggak punya argumen gitu. hmm, Gitu intinya. Sehingga dilakukannya tanpa sebuah pengetahuan. Jadi yang terpenting adalah apapun yang dilakukan berdasarkan pengetahuan dan kesadaran, saya rasa semua ujung-ujungnya adalah kembali kepada niat kita tuh melakukannya untuk apa sih gitu. Itu sih Mbak. iya. Oke. Tapi jangan lupa Mbak, kita juga penting untuk bijaksana. Ya, kalau Ya, ada orang yang bilang bahwa nggak boleh, oh ya udah gitu. Karena kan menurut dia ya nggak boleh. Jadi nggak usah juga ya, ketika kita ngerasa bahwa menurut aku oke dan memaksakan. Yang terpenting adalah kita bisa menjalankan masing-masing keyakinan kita dan nggak usah rese sama keyakinan orang. Udah gitu aja sih Mbak. iya, iya. Oke, oke, oke. Oke, sip, 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 sip. Oke, Gimana Pak Mbak Haji Pio. Arif? Pak Iya, Haji itu Arif, betul sekali. Betul. Ya. Oke, Mbak Pio ya. Oke, Ngomong-ngomong, terima kasih Kang Abu, terima kasih Kang Android. oke, ngomong-ngomong ini Mbak Pio cincinnya berapa gram? Kenapa ketawa Anda ya? Udah ya. Ya Dadah. udah, ya udah, ya. Ya, ya, terima kasih sekali. makasih. Makasih. Jadi teman-teman mau ngucapin silakan. Toh itu kalau misalkan kalian berdasarkan tadi ya niat atau hati kita ya. Tapi kita pun jangan rese terhadap orang yang misalkan melarang atau apapun itu ya udah ya. Karena pentingnya di sini yang namanya bijaksana. Kita belajar semua ini tuh ayah. Itu ayah. Itu memang tipis banget antara peduli sama rese itu emang tipis sih. Betul, betul, betul banget. Kadang-kadang didasari oleh kepedulian tapi maksa gitu. Jadi beda Betul. antara peduli dan rese adalah kalau peduli itu nggak maksa itu aja Benar, benar, benar. gitu. Nggak menakut-nakuti apalagi ya ayah. Mm-mm. Dengan hukum lah, apalah. Halo, siapa ini? Mak Imut dari Indramayu yang single mom, Ada Mak yang Ibu. keadaan lumpuh, Hah? ya yang lumpuh, yang lumpuh. Yang lumpuh. Yang kemarin naik kan Bukan, itu Mpok Ida, itu tetangga desa. Kalau aku sama lumpuh juga, kalau aku 8 tahun gitu. Dengan Coba 24 jam di kasur. Ah, dibuka kameranya. on cam yang lagi nggak bisa kondisi. Bisa on cam tapi lagi nggak bisa on cam. Keadaan. Oke. Aku cuma pengen nanya, bingung sih, bingung dan gimana gitu. Anak laki-lakiku apa ya, udah hampir mau 2 bulan ini sekolahnya tuh kayak ada sesuatu gitu, kayak intinya nggak mau berangkat sekolah gitu kan. Tapi kadang keluarga dikirain aku memanjakan, tapi aku sering nasihatin, aku sering ngasih masukan, sering apa, tapi aku nggak mau marah gitu. Itu katanya aku memanjakan gitu. terus pertanyaannya Ya aku harus nyikapin anakku kayak gimana gitu. ya gini sih Bu. Apa yang Ibu sekarang fokuskan adalah fokus kepada sesuatu yang di luar kendali, betul nggak Bu? Kan kayaknya kita perlu bikin Iya. satu sesi ya Betul. untuk bisa bedain mana lingkar kendali, lingkar peduli, dan lingkar perhatian. Sekarang Ibu lebih berat dengan omongan-omongan orang daripada Ibu tahu kondisi sesungguhnya apa yang terjadi di rumah dan anaknya, betul nggak Bu? Bu, Aku udah bersyukur anakku udah mengertiin, Kak. Aku udah bersyukur Kak, anak-anakku udah mengertiin
kalaupun aku nggak punya uang sepeser pun dan dia tidak makan pun dia ngerti gitu. Makanya aku nggak memaksakan dia harus gimana gitu. Makanya aku cuman oke, nggak mau sekolah. Aku ngasih tahu, aku pengen tahu apa alasannya nggak mau sekolah. Tapi aku juga nggak memaksakan dia untuk terbuka secara sekaligus gitu. Aku pengennya pelan-pelan gitu. Ya, saya mau nanya dulu, Ibu tuh lebih berat dengan kondisi anaknya atau lebih berat dengan komentar orang lain? Yang mana yang lebih berat? Kadang aku nggak memikirkan, tapi kadang juga kepikiran. Iya, ya sekarang coba dirasain deh. Jangan-jangan Ibu lebih Karena berat takut dengan komentar orang lain yang ngomong dimanjain lah, diapain lah, diapain. Itu kan komentar orang luar ya, betul nggak Bu? keluarga keluarga gitu Iya, berarti kan Ibu yang berat. aku tempatin rumahnya. Ya, Ibu berat dengan komentar-komentar, intinya kan begitu ya, kira-kira ya. Iya, Ya, iya, oke. Nah, sekarang gini, Bu. Orang lain, komentar siapapun di luar diri kita, itu sesuatu yang tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita atur, betul nggak, Bu? iya, Oke. Bukan juga kita apatis nggak mau dengar, bukan. Mungkin komentar orang juga bisa jadi pelajaran, iya. Tetapi yang penting adalah nggak terlalu menitik beratkan pada komentar, karena sesaat anaknya nggak mau sekolah mungkin ya dia memang nggak nyaman di sekolahnya, atau dia lagi memang perlu untuk istirahat dulu gitu. Banyak faktor gitulah, Bu. Jadi saya rasa yang terpenting adalah Ibu membangun komunikasi yang baik dengan anaknya tanpa terlalu sibuk dengan komentar siapapun yang di luar diri dua orang, antara Ibu sama anaknya. Itu aja sih, Bu. Paham nggak? paham, paham. Ya itu Oke? yang aku lagi lakuin gitu. Iya. Makanya, iya, itu yang aku lagi bangun gitu sama anakku. Jadi setiap kali ada komentar, aku cut aja gitu. Maksudnya terserah langsung. Yang aku pengen kenyamanan anakku dulu, Betul. kesiapan anakku dulu. Iya, Betul. itu katanya karena dikasih gadget kita, katanya kayak karena dikasih HP. Di HP aku sita pun udah aku lakuin, tetap aja gitu. Dan aku nggak tahu, belum menemukan alasannya gitu. Iya, berarti Dan kan aku Ibu juga harus nggak punya membangun komunikasi. kendali, Bu, harus anaknya umur berapa, Bu? SD kelas 4. Ya udah. Ya itu kan berarti kan perlu dibangun komunikasi dulu gitu loh, Bu. Betul nggak? Karena ketika Ibu Iya, menyita gadgetnya apa dan lain-lain, mungkin bukan itu sih intinya gitu. Mungkin dia lagi mencari sesuatu yang dia bingung dan dia perlu diajak ngobrol dan dia perlu mencurahkan sesuatu gitu misalnya. Kan bisa aja. Oke, Bu? iya, iya. Oke, oke. Oke? Jadi aku nggak salah kalau aku pelan-pelan menasehati anakku dengan caraku sendiri, maksudnya biar dia itu terbuka dengan Ibu-ibu aku nggak usah gitu. ngomongin bener salah deh. Ketika Ibu nyaman melakukan itu yang terbaik, itu caranya Ibu. Udah selesai. Nanti tinggal lihat konsekuensinya, perbaiki lagi, lihat konsekuensinya, perbaiki lagi gitu loh, Bu. Kalau Ibu sekarang mikir benar salah, jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Oke, Bu? Iya, kadang kalau kalau tidur di samping aku bangunnya, aku nasihatin, aku sering. Tapi kan aku nggak bisa kendali kalau dia pindah ke kamar. Kan akunya nggak bisa jalan, nggak bisa ngejar gitu. Gitu, intinya kayak gitu. Jadi Iya kan, Bu, tugas kita tuh nggak ada yang bisa ngatur siapa-siapa, betul nggak? iya, iya. Juga jangan pengen ngatur siapa-siapa gitu, termasuk anak gitu, nggak bisa kita atur gitu. Yang bisa kita lakukan adalah membangun komunikasi, memberikan inspirasi, dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh emosinya gitu misalnya. Karena kalau dianya udah paham dan dianya udah mengerti gitu, dia akan menjalankan sesuai dengan apa yang dia pahami dan pengertian gitu. Gitu loh, Bu.
Dan ibu maaf ya. Dari kata-kata tadi, ibu mungkin ada yang menyalahkan dirinya, gara-gara saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa ngontrol anak gitu misalnya. Nah ibu nanti akan double tuh. Udah pengen ngatur, menyalahkan keadaan, akhirnya ya ibu akan down terus gitu. Paham nggak? Oke bu. Oke. Sip ya. Maaf. Nggak apa-apa. Itu oke bu. Ibu boleh melampiaskan kesedihan, tapi saya nggak mau terlarut dalam kesedihan ibu gitu. Enggak Sip ya. cuman ada rasa yang kayak gimana gitu, jadi ya udahlah gitu. Aku juga nggak bisa memaksakan orang-orang harus mengertiin aku gitu dan mengertiin anak-anakku, enggak gitu. Tapi jangan mengejas atau berkata kasar aja atau kayak gimana gitu. Betul. Ibu maaf ya. Ngejudge, dijudge itu urusan luar, tergantung bagaimana kita mau terima atau tidak gitu. Dapat nggak? Ya. Kita akan kebal peluru dari judgement kalau kita tidak menerima apapun yang dijudgekan kepada kita, Bu. Udah aja. Oke? Oke. Semangat, Bu. Semangat. Dah. Ibu. Kadang aku kasihan ke anak-anakku, sampai pernah aku ngerti dia pengen sesuatu tapi keadaanku yang nggak bisa memberi gitu. Dan dia juga mengerti kalau ibunya nggak punya gitu, ibaratnya nggak megang apapun. Dia ngerti, dia nahan lapar juga, ikut puasa juga gitu. Iya. Tapi ibu harus ngelihat jangka panjang, Bu. Tapi Ibu mungkin sekarang merasa bahwa kasihan anaknya harus susah, harus apa. Tetapi itu adalah kurikulum yang baik ketika dia bisa menghadapi hidup dengan kedewasaan. Dia mungkin akan jauh lebih dewasa dari teman-temannya misalnya. Dia akan jauh lebih bisa menerima realitas dari teman-temannya misalnya. Dalam jangka panjang, itu pasti akan ada manfaatnya untuk pertumbuhannya gitu loh, Bu. oh iya. Sekarang kebalikan ya, ada anak yang dikasih semuanya, ada anak yang dipenuhi semuanya, gedenya bisa manja, Bu. Betul nggak? Dan dia mungkin tidak siap untuk menghadapi realitas. Kenapa? Karena setiap hari disiapin sama orang tuanya kok gitu. Dan itu nanti akan paradoks. Setiap orang punya pengalaman dan punya perjalanannya masing-masing gitu. Nah, jadi saya rasa penting banget juga ibu untuk berpikir panjang. Oke? Iya. Oke Bu ya. Oke. Bu sedih boleh. Iya. Mau nangis boleh, asal jangan nyerah. Selama kita bisa bernapas, kita harus tetap semangat Bu ya. Itu intinya. Ibu jangan takut gara-gara misalkan ibu maaf ya sekarang lumpuh, takut gak bisa bahagian anak atau takut gak ada rezeki, maaf aja Bu. Burung yang di dalam sangkar saja dia masih bisa makan. Oke? Semangat Bu ya. Siap Kang. Dadah. Makasih, aku sering contohnya harus masuk burung ke sih? rumahnya Kenapa? Kang Anjir. Iya. Dadah Bu. Sering masuk ke sini, kadang ikut ketawa kalau lagi sedih gitu kadang. Ibu tapi jangan Sering ingat ikut burung ya, kajian di hati-hati sini. ya. Ini nanti ujung-ujungnya burung, ingatnya yang diingat burung, jangan ya. Nah, Oke. Udah ya. Iya, Dadah Kang. Bu. semangat. Siap. Bu. Assalamualaikum. Iya. Kenapa? Kenapa contohnya harus burung sih? Soalnya itu yang paling relate. Relate di Valentine ini gitu kan, banyak janda. Ya setidaknya ngomong-ngomongin burung lah gitu. By the way tadi ada yang nanya saya lagi ada di mana? Saya lagi ada di daerah Puri. Nah, tuh Abu lagi di Puri. Puri mana nih, A? Puri Kembangan di Jakbar. Wah, Jakbar tuh ya, teman-teman ya. Lanjut ini, A. Lanjut.
Berarti masih nunggu bener ya ayah? Heeh. Kenapa sih orang-orang teh seneng ngararet ya, aneh? 90% Kang. 90% orang suka ngaret, kali-kali kita bahas itu, Dan yang menarik ya kalau misalnya offline mah oke lah ya, ada macet. Ini online, Zoom Oh, meeting, bener, tetap aja ya bener, gitu. bener, bener. Oke, siap, Coba kita naikkan lagi ya. Ya, ini ya. Fajar Sad Boy ini. Halo, Tapi udah ganti katanya Halo, jadi happy boy sekarang. Happy Boy. Halo, Assalamualaikum. salam. Salam. Kang AA, Kang Abu, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. pagi. Dengan siapa di mana ini? Silakan, Mas. Saya di Riau, Pekanbaru, Oke. Dengan siapa? dengan Fitra. Bisa dipanggil Eka sih. Eka ya. Oke, dengan Ya Eka Mas di Eka, Riau. bisa buka kamera nggak? Belum bisa nih. Oke, silakan Mas Eka. Nggak bisa kayaknya, Kang. Nggak apa ya? Belum bisa. Nggak apa-apa, santai aja ya. Gimana Mas? Saya sering liatin videonya Kang Abu di YouTube atau channel TikTok gitu ya. Eh, Kang Abu sering buka tentang poin kalau mau naik Tentang apa Mas? tingkatan atau levelnya di ada 3 Tentang poin apa, Mas? yang kalau kita mau naik tentang ini. Saya pengen nanyanya tentang kalau manusia itu kan di Al-Quran itu surat pertama setelah dibuka ketemunya binatang dulu. Iya. Bentar. Nggak perlu gini, kan? Pakai ini. Jadi nggak perlu gini. Tentang Saya apa? tuh yang lebih pakai yang kiri Kang. Jadi kalau gini ada sugesti gitu. Yang Gimana, yang gimana, kanannya Mas? nggak mau. Ulang, Mas. Ulang. Ya, jadi saya pernah liatin videonya Kang Abu di TikTok atau di YouTube gitu ya. Kalau kita mau naik level dari tingkatan manusia, dari Al-Quran itu mengatakan mulai dari pembukaan yang ketemu pertama itu sapi betina atau binatang gitu. Ya. Nah, nanti untuk di ujung sampai jadi ke anas manusia gitu ya. 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 Nah, jadi itu yang pertama Kang Abu bilang nggak boleh pelit gitu. Yang kedua belajar menahan amarah dan yang ketiga memaafkan kesalahan orang. Nah, Keren. ini kan korelasinya ke 134 ya Kang, kalau saya nggak salah itu. 133 sampai 135. Ya betul. Ali Ya, Imran. jadi yang menjadi pertanyaan saya Kang, di sini kayaknya judulnya terkait energi untuk kaya gitu ya. Oh, itu judul live saya. Iya, jadi di sana itu kan ada yang menafkahkan di waktu lapang dan di waktu sempit. Nah, nanti kalau kita sudah tidak menggenggam, Kang Abu bilang bahwa itu ilmunya nanti untuk bisa sampai menahan amarah dan ujung-ujungnya kita bisa memaafkan kesalahan orang gitu. Ya. Jadi apa sih Kang langkah konkret atau latihan konkretnya sebagai orang yang pengen belajar ke sana gitu? Menurut Kang Abu itu kita harus seperti apa sih gitu? Latihannya seperti apa sih gitu? Langkah konkretnya Ya, dipraktekin aja Mas. cenderung kan kadang membuat sesuatu itu untuk mudah itu nggak gampang juga Kang gitu. Jadi misalnya gini, ketika kita punya materi gitu dalam bentuk kadang dalam urusan parkir aja cuman 2.000, 3.000 gitu. Lah Anda ya. Ngomongin kaya tapi parkir 2.000 gitu. Di hati Ini Anda, di hati ini itu bentar ya. rasanya Sebentar, Ya, Kang. Mas Eka, saya bisa prediksi Anda kalau mau ke Indomaret pasti motornya tuh nggak diparkirin tapi dijauh ya di sana nunggu ya biar nggak kena parkir Anda. berusaha sih Kang parkir di tempat tapi ngerutu tuh di dalam hati kenapa ya harus saya nggak malah tuh Kang parkirnya kadang
awal-awalnya nggak ada, nanti udah kita mau keluar baru datang gitu, cuma tinggal mintain uang aja gitu kan. Nah, yang seperti yang itu kadang bikin hati kita, kok kenapa ya hati ini cuman berat hanya untuk mengeluarkan sepersekian persen kok dari penghasilan gitu. Ya. Oke. Ya, Jadi gini Mas. Ya, ya Mas, terus. silakan. Terus, sorry. Iya, maksudnya saya apa sih ya? Apa hati ini belum terbuka besar untuk istilahnya masuk mungkin ke Al-Quran itu sendiri, sehingga pembenaran ayat-ayatnya di dalam itu belum bisa gitu, atau gimana sih sebenarnya Kang gitu? Ya, saya mau nanya dulu ya Mas ya. Ya, Ini misal ya Mas ya. Misal di saku kantongnya Mas Eka ada uang 10.000 dan 100.000. Yang mau disedekahin yang mana? kalau di Wah, di lama mikirnya nih. kalau di masjid mah kadang yang 10.000 Kang. Ya udah. Di masjid 10.000 betul nggak? Iya betul. Sorry ya, saya bukan ngejudge tapi mungkin kayaknya fakta. Mas Eka itu orang pelit banget sih kayak menurut saya. Iya, iya, iya. Kenapa coba? Ya itu tuh Kang. Yang Kenapa saya bisa menyimpulkan Mas Eka pelit coba? Iya itu Kang. Kenapa ya Kang? Kenapa ya? Tadi saya nanyanya misal atau beneran? Misal, Kalau misal tuh beneran atau bohongan? umpama itu. Nah, bohongan aja Mas Eka udah pelit, apalagi benerannya gitu aja udah. Iya, iya. Benar juga ya. Tapi jangan baper ya, ini kan contoh aja Mas Eka, kan contoh namanya juga ya. Jadi kalau saya boleh, saya pernah mencari Kang, bagaimana sih supaya implementasi itu bisa saya kerjakan. Hmm. Ada yang ketemu sama saya, dia bilang gini, beriman itu yang di atasnya kan pekerja 133-nya dari surat 3 itu kan orang yang beriman terus minta ampun gitu. Kalau saya nggak Ya, salah ya. gini nih, kalimatnya gini. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada Iya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. iya, Koma. betul. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kan gitu ya poinnya ya. Iya, Nah, betul. sekarang pertanyaannya gini Mas. Itulah kenapa setiap apapun kebaikan yang kita lakukan bukan masalah 2.000, 100.000, 10.000, bukan itu poinnya. Karena Iya. semesta itu nggak pernah tahu currency rupiah, dolar tuh nggak pernah tahu. Tapi yang terpenting adalah sikap hatimu ketika kamu melakukan, itu yang paling penting. Nah, itu. Betul nggak? Oke, oke. Berarti pertanyaannya adalah kalau Mas Eka berat ngeluarin 2.000, bukan masalah 2.000-nya. Sikap hatinya ada sesuatu yang tidak lepas terhadap hal itu gitu. Nah, Berarti sekarang pertanyaannya, kalau 2.000 aja lepasnya susah, 10.000 lebih susah lagi, 100.000 lebih susah lagi, semakin kecil yang kita lepasin semakin berat, semakin yang datang ke kita juga makin kecil gitu loh Mas. Paham nggak? Oke, benar-benar Kang. Berarti sekarang saya tanya, kalau Mas Eka lepasin 100.000 ringan, berarti wadahnya siap untuk nerima 100.000 gitu. Nah, ini ya, saya sangat cinta dengan ilmu ini ya. Dapat nggak? Berarti sikap saya ketika mengeluarkan itu ya Kang. Itu yang Bukan penting. Nah, nanti Mas berarti- Eka kan tadi 3133, nanti mundur ke atas ke 92-nya ada kalimat gini. Kamu tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sempurna ya. sebelum Iya, iya. kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan Iya. apa saja nih ya. Jadi kata kuncinya, sorry ya, kalau orang udah kebanyakan uang, sedekahnya bukan uang lagi Mas, waktu. Betul, Karena mungkin dia susah waktu untuk ketemu orang gitu. betul. Kalau orang sibuk banget dengan waktu, sedekahnya ya paling susah dengan waktunya gitu. Nah jadi nggak bisa gitu ya konteks ketika kita mengukur dengan matematika dalam tanda petik sederhana bahwa semakin besar kita ngeluarin uang, semakin kita akan bersedekah dengan baik. Itu belum tentu gitu. Gitu intinya. Tapi kata kuncinya adalah apa yang paling melekat kepada kamu, belajarlah untuk dilepaskan gitu. Itu loh Mas. Oke. Dapat nggak? Dapat Kang. Berarti Nah, gitu. latihan yang harus dibuat itu mencoba di momen-momen yang datang kepada saya,
Betul itu Saya Mas. berbuat di situ gitu. Sekarang saya tanya, kalau Mas Eka lagi kesal, harta yang paling dicintai waktu kesal apa? Oh, HP. harta yang dicintai, Harta ya gini, Mas Eka lagi kesal nih, bete. ya Harta yang dicintai waktu kesal apa? amarah berarti itu ya. Betul. Dan jangan berpikir harta itu adalah uang materi, bukan. Harta adalah sesuatu yang kita genggam. Oke? Iya, iya. Berarti Iya, kalau Mas iya, Eka iya. lagi marah, lagi kesel, lepaskan harta yang kamu cintai. Lepasin keselnya. Itu yang terbaik gitu. Lepasin kalau mau ngomel gitu emang harus ngomel-ngomel gitu. Ya, urusan ngomel, urusan apa, itu kan teknisnya aja sih, Mas. Oh iya. Iya. Tapi mau ngomel nggak lepas, ngomel keluar, tapi kemelekatannya makin tinggi gitu. Dapat nggak? Oh, oke oke oke. Gitu intinya. Berarti kalau lagi bete, harta yang lagi dicintai apa? Kebetean, lepasin. Lagi marah, harta yang dicintainya apa? Kemarahan, lepasin. Lagi cemburu, harta yang dicintainya apa? Lepasin. Kan itu yang membuat kita belajar untuk lepas, 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 dan lepas gitu. Sedih dan segala macam ya. Iya Iya. iya. Pasti ya. Eh, Dapat nggak? boleh saya nambahin Kang Boleh pertanyaannya? dong. Boleh, boleh. Boleh. Jadi Anda tambahin sedekah aja Anda ya. Tambahin Anda. 2.000 aja Anda pelit, Anda mau nambahin apa Anda? Biar nggak pelit nih Kang, sekarang nanya aja dulu. Eh, Tapi ya, Jadi saya koma. Ya. Kalau orang cuman punya 5.000, dia sedekah 2.000, dan ada orang punya 1 miliar, dia sedekah 10 juta. Yang lebih valuable adalah yang 2.000. Kenapa? Kata kuncinya kemelekatan untuk melepaskannya lebih besar gitu. Oh ya, karena di persentase yang 2000 lebih besar dari Iya, yang jadi 10 nggak juta. bisa begitu ngelihat orang, alah pelit banget lu ngasih cuma 10.000. Tar dulu, uang saya cuma 20.000, saya ngeluarin 50% loh. itu setengahnya ayo. Itu setengahnya. Ya kalau ngomongin matematika gitu ya, gampangan. Nah, jadi ujungnya adalah kita nggak bisa ngejudge apapun keluar karena kita nggak pernah tahu sikap hati seseorang gitu. Ketika memberi Itu yang paling. sama ya. Ketika memberi gitu. Dan jangan juga begitu ada ngasih di foto, wah dasar ria, belum tentu. Boleh jadi dia ngajak ngingetin kamu yang pelit untuk sedekah gitu. Kasih bagi yang lain gitu ya Kang. Kan suka julid, oh lah dasar tar dulu kita nggak tahu loh. Boleh jadi dia ngingetin kamu yang julid yang cuman bisa komentar di kolom komentar dengan kejulidan tentang ria gitu misalnya. Tapi kamu juga nggak pernah sedekah gitu. Itu sih poin. Benar banget. Iya. Oke, sip. Oke Mas Kan Eka ya. pertanyaan satu lagi Kang Anjirit, satu Iya, aja. iya, oke. Yang bersegera di atas dari kan kita ini supaya nggak pelit, yang di atasnya kerjaan kita kayaknya harus bersegera kepada ampunan gitu. Betul. Nah, maksudnya seperti apa itu Kang? Intinya adalah kalau untuk menuju kepada kebaikan, itu jadi prioritas gitu loh Mas. Minta ampunnya ini maksudnya seperti apa sih Kang konkretnya gitu? Gini. Kalau orang minta ampun, yang paling pertama harus dia lakukan apa kira-kira? Merasa bersalah dulu. Ya oke. Yang paling penting aja, Mas mau minta ampun sama seseorang, harus tahu apa dulu kira-kira? Kesalahan. Apa Salah salahnya dong? Betul nggak? saya. Ya, apa salah saya gitu. Sekarang kan orang doa tuh, ya Allah ampuni semua dosa-dosa saya. Nggak tahu salahnya apa, pengen diampuni aja semuanya. Apa yang mau diberesin? Oh, Betul nggak? Berarti ketika bersegeralah kepada ampunan, artinya apa? Kamu introspeksi dong, apa di dalam diri kamu yang perlu diperbaiki gitu loh Mas. oke. Berarti disuruh kontemplasi nggak? Iya. Disuruh meniti ke dalam nggak kira-kira? Iya Kang. Betul. Nah gitu. Sehingga ketika, ya Allah saya tahu kesalahan saya adalah pelit, saya akan ngeberesin pelit saya. Jadi clear. Ngeberesinnya pelitnya diberesin. Kalau sekarang, ya Allah ampuni semua dosa saya, semua kesalahan-kesalahan saya. Besoknya tetap pelit. Kenapa? Karena dia nggak tahu kesalahannya. Pelit, julid, iri, dengki. Dia nggak bisa menspesifikasikan kesalahannya gitu. Jadi dia nggak bisa memperbaiki gitu. Berarti untuk minta ampun itu kita harus mentargetkan juga dong seperti kesalahan apa yang harus diampuni. Begitu. Betul. Dapat nggak? Dapat Kang. Sip ya. Moga-moga ini bisa jadi latihan Kang. Latihan. Dan nggak bisa kalau nggak dilatih sih Mas Eka. Harus Nggak dilatih. bisa. Mas Eka nih ya, kalau dari saya nih ya,
Ya. Kalau saya setiap hari selalu ini apa? Maaf saja kalau saya tuh masih di level memaksakan. Saya tuh maksain aja. Maksain bayar parkir, maksain apa. Karena saya mah punya kepercayaan seperti ini. Kalau saya sudah memaksakan, nanti akan jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, nanti akan jadi ikhlas gitu jatuhnya. Karena nggak bisa kita tiba-tiba ngasih, saya ikhlas, nggak bisa kayak gitu. Harus latihan dulu. Gitu. Nah, kita mau latihan itu harus dipaksakan. Nggak bisa kalau nggak dipaksain gitu. Ya, Makanya kalau kita tidak memaksakan, semesta yang akan memaksa kita gitu, Mas. Apalagi kayak gitu. Kalau udah semesta yang memaksa tuh, kadang caranya sedih, sakit Betul, gitu ya. tiba-tiba motor Anda hilang, Anda ya. Nah, bisa. Benar loh. Jangan dong, Kang. Benar loh. Ya, yang sering kehilangan, yang sering ketipu, yang sering apa lagi tuh. Maaf aja, itu semesta sedang mengambil. Pelit Anda ya. Oke. Oke, sip. Terima kasih banyak nih Kang Abu, makasih. Thank you Mas Eka, pertanyaannya esensial banget, keren banget. Tepuk tangan kan? Kang Eka keren nih, Mas Eka keren. Makasih Kang. Makasih Kang Abu. Kang Abu. Dadah. Oke, sip. Kang, dis datang Kang. Udah datang? Iya. Bilangin ke panitia, Anda gak jelas Anda. Siapa? Kang nuhun ya, teman-teman. Bisa, Makasih ya. Selamat Siap. berkasih sayang seperti biasa, dan kita makan di rest area Valentine-nya every day every moment. Pokoknya Kang Adrit sehat ya, Ajeng, Guni, Sami-sami, teman-teman semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap sehat, bahagia, dan love you all. Dadah. Hatur nuhun. Nuhun.